Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara, para pemirsa yang saya banggakan. Alhamdulillah, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman di era milenial hari ini, pendidikan juga ikut berkembang dengan teknologi yang begitu melangit. Namun di sisi lain, saudara, para pemerhati pendidikan, kurikulum terus berubah. Seyogianya lah mindset para guru, dosen, para pendidik, siapapun dia, termasuk pemerhati pendidikan, selalu ikuti perkembangan demi perkembangan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, kurikulum yang merupakan perangkat pembelajaran itu agar para guru, para pengajar, para pendidik menyampaikan seperangkat pesan itu kepada anak didik mereka yang pada saatnya nanti akan terjadi perubahan pada anak didik kita, perubahan mindsetnya. Yang paling penting adalah perubahan tingkah laku akibat isi kurikulum yang telah kita sampaikan, transformasikan kepada anak didik, dan anak didik memahaminya. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran dan hadis yang sahihah atau makbulah ditemukan kerangka dasar yang dijadikan sebagai pedoman operasional dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Kerangka dasar itu ada dua. Satu, tauhid. Dua, perintah membaca. Sahabatku sekalian, para pemirsa, pemerhati pendidikan, terutama pendidikan Islam yang saya banggakan. Tauhid sebagai kerangka dasar utama kurikulum harus dimantapkan semenjak bayi, misalnya dimulai dilahirkan, memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang paling pertama. Minimal dan esensi, walaupun ringan, misalnya kalimat azan. Ini ibarat kaset yang masih baru, kosong, lalu direkam paling pertama adalah lafzul jalalah, kalimat tauhid, kalimat keesahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, bila dianalisis lebih jauh, azan misalnya yang merupakan materi yang sangat ringan dikumandangkan adalah merupakan materi pendidikan Islam yang awal didengarkan seorang anak dalam transformasi dan internalisasi nilai dalam peletakan pendidikan agama Islam. Agar anak senantiasa terbimbing ke suasana yang selaras dan hakikat terciptanya, bahwa penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep tauhid sebagai falsafah dan pandangan hidup umat Islam itu meliputi konsep kemahakuasaan Allah serta keunikan Allah atas semua makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu unik dan esa, baik dalam sifat maupun perbuatannya. Tauhid merupakan prinsip utama dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, baik hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minan nas, hablum minallah, maupun hubungan horizontal sesama manusia, hablum minan nas, juga hubungan dengan alam semesta. Tauhid inilah yang dapat menyusun pergaulan yang harmonis dan sesama. Tauhid menjadi
cahaya, menjadi pemantap dan menjaga kestabilitasan perjalanan hidup umat manusia yang mengaku beragama, yakin kepada Allah dan para rasul, serta semua konsep yang ada dalam arkanul iman wa arkanul Islam. Seorang Muhammad Fazlur Rahman Ansari berpandangan tauhid sebagai filsafat dalam pandangan hidup umat Islam meliputi konsep ketauhidan kepada Allah, ketauhidan tentang alam semesta dalam hubungan Allah dan kosmos, ketauhidan kehidupan, ketauhidan natural dan supranatural, ketauhidan pengetahuan, ketauhidan iman dan rasio, ketauhidan kebenaran, ketauhidan agama, ketauhidan cinta dan hukum, ketauhidan umat, ketauhidan mengenai jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ketauhidan kepribadian manusia, ketauhidan mengenai kebebasan dan determinisme, ketauhidan dalam istilah politik, dalam istilah kehidupan sosial, ketauhidan dalam istilah kenegaraan, kebangsaan, dan agama, serta juga istilah dalam ekonomi. Saudara, para pemirsa dan pemerhati pendidikan Islam, sahabatku sekalian yang saya banggakan, sebagai seorang guru, dosen, siapapun yang bergerak dalam dunia pendidikan, seyogianya lah bahwasanya dari uraian yang singkat dapat disimpulkan bahwa dengan ketauhidan kita dapat mewujudkan tata dunia yang harmonis, kosmos yang penuh tujuan, persamaan sosial, persamaan kepercayaan, persamaan jenis dan ras, persamaan dalam segala aktivitas dan kebebasan, bahkan seluruh masyarakat dunia adalah sama yang disebut umatan wahidah, di samping umatan wasatan. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, maka tauhid merupakan prinsip utama dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dalam aspek hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya maupun aspek horizontal manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya. Tauhid seperti inilah yang dapat menyusun pergaulan manusia secara harmonis sesama dalam rangka menyelamatkan manusia dan perkemanusiaan dalam rangka pencapaian hidup sejahtera bahagia dunia dan akhirat. Semoga inilah kerangka dasar yang pertama, tauhid kepada Allah, tentang kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam itu. Yang kedua, perintah membaca. Saudara, kerangka dasar pendidikan yang kedua adalah perintah membaca. Bahwa selanjutnya dalam perintah membaca, ayat-ayat Allah meliputi 3 macam, yaitu ayat Allah yang berdasarkan wahyu, ayat Allah yang ada pada diri manusia, dan ayat Allah yang terdapat di alam semesta di luar diri manusia. Mari kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam kaitan dengan perintah membaca, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah dan mengajarkan manusia dengan perantaraan karam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Saudara, dalam kaitan dengan pengembangan pendidikan agama Islam pada zaman milenial ini, ditinjau dari segi kurikulum, sebenarnya firman Allah itu merupakan bahan pokok pendidikan mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia
masa lalu, kini, dan akan datang. Membaca selain melibatkan proses mental yang tinggi, pengenalan atau cognition, ingatan atau memory, pengamatan atau perception, pengucapan verbalization, pemikiran listening, daya cipta creativity, juga sekaligus merupakan bahan pendidikan itu sendiri. Mungkin tak ada satu kurikulum pendidikan di dunia ini yang tidak mencantumkan membaca sebagai materinya, bahkan umumnya membaca ini terlaksana mulai sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi dengan berbagai variasinya. Saudara, selanjutnya membaca merupakan alat sistem perhubungan, communication system, yang merupakan syarat mutlak terwujudnya dan keberlanjutan suatu sistem social system. Tidaklah berlebihan jika perkataan membaca yang dikembangkan dari wahyu pertama Allah turunkan di Gua Hira surat Al-Alaq ayat 1-5 itu memiliki pengertian yang demikian lengkapnya sebagai sesuai sivilisasi mengatakan. Seorang Hasan Langgulung mengatakan bahwa penggunaan bahasa sebagai gudang atau storage, tempat penyimpan nilai-nilai budaya yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saudara, dari kontak inilah dapat kita melihat juga bagaimana ayat pertama itu merupakan suatu pertanda bangkitnya suatu peradaban baru. Bahkan keseluruhan wahyu yang diturunkan oleh Allah itu diberi nama Al-Quran yang berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'at, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Saudara, Al-Quran inilah yang menjadi sumber perubahan tamadun yang menakjubkan ahli pikir sejarah tamadun. Al-Quran juga menjadi sumber inspirasi yang bertujuan menjadi hudalinnas wa bainta minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia sekaligus menuju peradaban baru, bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan merubah peradaban menuju kepada peradaban baru, hidup dan kehidupan manusia dari dunia hingga akhirat yang kekal dan abadi, bahagia dan sejahtera. Saudara, kelima ayat tersebut pada dasarnya telah mencakup kerangka kurikulum pendidikan Islam yang jika dijabarkan, pertama, kata bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tekanan yang terkandung dalam ayat ini adalah kemampuan membaca yang dihubungkan dengan nama Tuhan sebagai pencipta. Hal ini erat hubungannya dengan ilmu nakli. Yang kedua, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat tersebut mendorong manusia untuk mengintrospeksi diri, menyelidiki diri, dimulai dari proses kejadian dirinya. Manusia ditantang, dirangsang untuk mengungkapkan hal itu melalui imajinasi maupun pengamalan hidupnya. 3. Bacalah dan Tuhan mula yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Saudara, para pemerhati pendidikan, khusus pendidikan agama Islam, motivasi yang terkandung dalam ayat ini adalah agar manusia terdorong untuk mengadakan eksplorasi alam dan sekitarnya dengan kemampuan membaca dan menulisnya. Ayat yang pertama kemudian dikembangkan dalam bentuk ilmu-ilmu berhubungan dengan wahyu Allah yang termuat dalam Al-Quran. Ayat kedua dikembangkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
Dan ayat yang ketiga berhubungan dengan alam sekitar, berkaitan dengan amal. Ketiga macam ayat Allah tersebut jiwanya adalah tauhid. Di sinilah letaknya kurikulum pendidikan Islam, sebab menurut Islam semua pengetahuan datang dari Tuhan, tetapi cara penyampaiannya ada yang langsung dari Tuhan, ada yang melalui pemikiran manusia dan pengalaman indera yang berbeda satu sama lain. Saudara, para sahabatku pemerhati pendidikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keterikatan dan hubungan timbal balik antara kurikulum pendidikan Islam dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an sebagai sumber diungkapkan dengan tepat oleh Hasan Langkulung. Dualisme dalam bentuk mata pelajaran agama yang sekuler bukan ciri pendidikan menurut Al-Qur'an. Kalaupun wujud itu disebabkan oleh faktor-faktor sosial politik, baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena tanda-tanda kebesaran Allah itu wujud pada manusia dan alam jagat, di samping yang terdapat dalam Al-Quran. Pelajaran sebagai subjek yang harus ada dari kurikulum pendidikan adalah pertama, ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis di samping bahasa Arab itu. Ini disebut oleh para ahli pendidik dengan ilmu yang diwahyukan, revealed knowledge. Kedua, ilmu-ilmu yang atau bidang-bidang meliputi kajian-kajian tentang manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Dalam bahasa Arab disebut al-ulum al-ihsaniyah, seperti psikologi, sosiologi, sejarah, dan lain termasuk dalam kategori ini. Saudara, ketiga adalah bidang pengetahuan yang mengkaji alam tabiat, al-ulum al-kauniyat, atau natural science yang meliputi astronomi, biologi, dan lain-lain. Walaupun nampaknya berpisah, akan tetapi sama sekali jangan diartikan mereka tidak ada kaitan satu sama lain. Malahan ilmu itu satu adanya. Pemisahan adalah sekedar untuk analisa saja. Karena ketiganya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekilas sedikit kami sampaikan menjadi penambah penekanan mindset kita dalam menghadapi zaman milenial ini. Konsep kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam adalah tauhid dan perintah membaca. Mudah-mudahan semua kita, siapapun dia, guru, dosen yang bergerak dan menskenariokan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas, kapan dan di mana saja, dalam bidang pengkajian ini secara ilmiah dan alamiah, mari kita perkuatkan barisan dakwah kita, dan semuanya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk pengembangan agar pendidikan Islam tetap maju dan eksis, tetap up to date, tidak tergolong dalam out of date. Semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.